Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya kembali untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDK, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1315 terkoreksi 1,12%. Kalau dilihat data saksi asing, that buy. Kalau dibuka sebenarnya Medco didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Tapi sebelum ke teknikal Medco, mau lihat dulu harga oil USD itu sudah rebound 3 hari berturut-turut dari 81,2 naiknya 2%-an lebih ke 83,2. Dan kondisi sekarang sudah terkonfirmasi kalau pandangan saya breakout, kalaupun koreksi ya palingan oil USD itu nge-best ya. Tinggal tunggu minggu depan kalau tembus 84 menarik juga untuk Medco. Medco ini kemungkinan besar ya ditarik ke atas saja 1400 neckline dan itu ada potensi pola cup and handle, dan kebetulan di 1300-an itu ada EMA 200. Jadi kalau mau beli Medco yang beli di pucuk sekarang bisa average down selama di atas 1300 buy saat di hot. Dan gimana untuk minggu depan, karena 5 hari perdagangan minggu ini terus koreksi. Bapak Ibu perhatikan koreksinya makin tinggi volumenya, tapi kalau dilihat dari bandar detektor memang distribusi. Tapi belum pasti ya. Yang penting gak jebol 1300 ya aman-aman aja. Jangan terlalu dilihat juga bandar detektor yang menunjukkan itu ada distribusi. Tapi kalau nggak jebol support aman. Time frame weekly-nya buangannya jelek memang kendalanya ya. Bearish engulfing. Lihat minggu depan lah ya. Tapi kalau Senin sudah mulai rebound sih menarik, karena harga oilnya juga rebound. Ya, itu aja. Untuk Medco lanjut ada Elsa yang ditutup di harga 466 terkoreksi 0,42%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Elsa ini sepertinya kena profit taking. Broker summary-nya masih ada akumulasi walaupun tipis. Masih akumulasi, cuman dia kena profit taking, dia di atas. Mulai lagi karakternya. Memang seperti itu karakter Elsa. Kalau sudah mulai naik, dia selalu membentuk ekor-ekor panjang di atas. Yang penting gak jebol support. Supportnya sekarang hapus saja. Supportnya sekarang dulunya resisten kuat 450. 456, 450. Nah itu kalau ada koreksi ke situ minggu depan malah kesempatan beli. Karena pandangan saya Elsa kalau gagal menembus 480 dia akan ngebest. Dan bahkan Elsa waktu itu saya bilang targetnya 500 dan sedikit lagi menyentuh ya. Kita lihat minggu depan mudah-mudahan. Kalau nggak minggu depan ya di bulan Juli nanti akhir bulan bisa. Semoga sampai 500 atau sideways saja dari 450 ke 480 itu kan lumayan juga 5%-an ya. Tuh. Jadi incar kalau Elsa ada koreksi di bawah 460 untuk Elsa. Saat ini kalau pandangan saya lebih ke wait and see. Harga sekarang kurang ideal. Kalau Bapak Ibu join di grup YouTube Bornet Trader, di grup Stockbit, Swing Trader, Scalping, Elsa itu udah dari bawah juga saya infokan. Dari 400, habis itu di grup YouTube Bornet Trader tuh saya suruh beli di 438, 436, 440 sebelum breakout 500, 450 itu juga. Ya, jadi yang nonton minggu lalu itu sudah profit juga minggu ini. Nah, seperti itu. Untuk Elsa saat ini saya lebih ke wait and see. Jadi seperti itu aja ya. Kalau dari time frame weekly-nya memang bagus, dia berhasil break. Nah, Bapak Ibu perhatikan volumenya juga pas dia breakout tuh volumenya agak kecil lah. Takutnya ya bisa false break. Tapi mudah-mudahan aman ya di atas 450-40 untuk Elsa. Lanjut. Ada Pegas yang ditutup di harga 1580 menguat 1,28%. Kalau dilihat data saksi asing, Pegas ini terus diakumulasi asing bahkan dari Juni. Dari kapan? Dari pertengahan Juni. 13 Juni itu asing belum sekalipun jual. Berarti sebulan asing terus net buy Pegas. Kalau di broker sebenarnya Pegas diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Pegas mantul dari 1500. Selamat kalau Bapak Ibu ada yang beli. Ya sekarang udah floating profit lagi. Targetnya mana? 1600. Tapi hati-hati. Ya pandangan saya yang kenaikan seperti ini nih tiba-tiba bisa aja besok anjlok. Pokoknya kalau Senin anjlok tuh rawan ke 1500 lagi. Ingat kalau Senin koreksi 2% aja dia koreksi itu ada rawan ke 1500 lagi. Hati-hati ya, kalau yang punya bawah ya pasang trailing stop.
untuk tren jangka pendek. Kalau Bapak Ibu yakin ini akan tembus juga 1600 ke, kalau melihat historinya atau polanya ini ya, pola important L shoulder, itu targetnya bisa 2200, bisa lebih. Ya, jauh. Masih jauh arahnya. Cuman ya perlu waktu. Kalau Bapak Ibu sabar di bawah naik turun, awalnya profit 2%, awalnya profit 5%, turun 2%, koreksi mungkin floating loss ya, sabar. Tapi kalau mau trading jangka pendek ya pokoknya kalau punya dari 1500 jebol koreksi 2% TP dulu aja. Ya, tapi disclaimer, tergantung lah. Kita lihat aja ya. Kalau Senin dia koreksi tuh menurut saya agak rawan. Bisa ke 1500 lagi. Itu aja untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PGO yang ditutup di harga 1285 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di resminya PGO di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya PGO kepentok resisten 1300, jadi ada potensi turun nggak? Iya. Ke EMA 200-nya atau ya maksimal 1200. Aman nggak PGO? PGO aman, teman yang nggak aman tuh kalau beli di pucuk. Mungkin average zone aja udah ya. Pandangan saya kondisi sekarang, coba lihat time frame weekly-nya. Nah, ada koreksi satu candle nggak masalah. Harusnya nggak jebol 1200. Jaga di 1200 kalau yang belum punya. Area 1200 itulah. Untuk PGO. Lanjut. Ada MDKA yang ditutup di harga 2400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya MDKA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, MDKA saat ini candlenya bearish engulfing. Ada potensi ya pandangan saya MDKA jebol support. Kalau MDKA tunggu aja di 2300 ke bawah. Kalau pandangan saya ya. Jadi wait and see. Untuk MDKA minggu depan Senin Selasa lebih wait and see. Wah, dia disupport. Kalaupun misalnya Bapak Ibu ada kebeli ya hot aja. Itu kan dilihat dari time frame weekly. Time frame weekly itu ada condong bisa jebol support. Tapi kalau dilihat time frame daily itu sudah mulai bertahan di 2400. Dan kalau dilihat dari time frame daily ini mulai sideways ya. Kita lihatlah kalau Senin rebound sih menarik. Neckline-nya ada di 2500. Pas kebetulan di situ ada EMA 200 di 2540. Kalau dia break konfirmasi cup and handle, target naik bisa 2800 sampai 3000. Kita lihat ya. Minggu depan tuh konfirmasinya lah. Kita lihat atau kapan ya minggu depan? Minggu keempat lah ya. Minggu depan dan minggu keempat. Tanggal 15-an atau tanggal 22 kita lihat. Pokoknya kalau dia tembus 250 serius naik harusnya. Kita lihat 2 minggu ke depan. Kalau mau beli sekarang silahkan. Kalau mau beli di 2300 ke bawah juga silahkan. Atau average down juga boleh. Atur bagaimana strateginya. Kalau ISG memang bullish di Juli dan Agustus, MDKA harusnya nggak jebol 2300. Itu aja ya untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MBMA yang ditutup di harga 635 terkoreksi 1,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di resminya MBMA diakumulasi. Cuman sayangnya masih ada yang buang barang jadi nggak mampu naik. Kita lihat minggu depan. Aduh, lambat ya. Lambat Stockbit. Saya pakai TradingView aja. Nah, MBMA bagus nggak? Bagus. MBMA. Ini udah konfirmasi nih breakout. Kalau pandangan saya lebih condong arahnya ke atas. Supportnya 600. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu ya kalau mau beli MBMA saat ini. Targetnya MBMA kalau tembus 650 minggu depan digas. Kalaupun ternyata belum tembus minggu depan itu masih sideways yang perkiraan ISG-nya ada potensi koreksi dulu 1-2 hari. Ya selama di atas 600 masih oke lah untuk MBMA ya. Kalaupun turun, kalau mau average down silakan. Trennya MBMA masih akan uptrend, tapi ya itu kita lihat di mana swing low-nya, apakah di 600 atau cuman di 630. Minggu ini swing low dan minggu depan break atas. Nah, itu kita lihat nanti ke depannya. Trennya masih bagus untuk MBMA. Itu aja. Lanjut, ada BRPT yang ditutup. Ada BRPT yang ditutup di harga 1130 menguat 1,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di semuanya BRPT diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, BRPT saat ini di swing low. Tutupannya di 1130. Menarik nih. Cuman ya itu, saya tuh yang agak ragu, agak khawatir tuh dengan IHSG. Kalau IHSG-nya turun terlalu dalam, misalnya Senin Selasa, ya kalau rebound sih nggak masalah. Tapi kalau koreksi itu jadi bisa jebol. Jadi
Jadi BRPT itu bisa turun lagi ya. Kalau saya memang BRPT itu nyicilnya 1100 sampai 1050 maksimal. Nah, misalnya 1-2 hari ke depan mungkin koreksi dikit. Ya, kemungkinan koreksi ABC aja habis itu rebound. Ya, mudah-mudahan seperti ini naik dan koreksi C-nya di 1050 dan baru rebound. Kita lihat lah. Tapi mudah-mudahan aja nggak jebol 1100 ya. Jadi kalaupun misalnya ISG koreksi Senin Selasa, BRPT di atas 1100, sideways di atas itu masih aman lah ya. Kecuali dia jebol 1100-nya, ya itu ada peluang sampai 1050 turunannya. Itu aja untuk BRPT. Lanjut ada brand yang ditutup di Harga 9450 menguat 0,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka resminya brand di distribusi. Langsung saja keterikannya brand bagus. Brand masuk rekomendasi Borneo Trader ya di grup swing Grey Groups. Stockbit itu saya suruh antri di 8.000, di 9.000 sampai 8.800. Tapi kalau ada yang berani makan di atas 9.025 sudah mulai nyicil 9.050, 9.025 ya dapat profit lebar hari ini ya. Jadi gimana nih untuk brand? Brand pandangan saya masih oke. Cuman kemungkinan besar resistennya 9.500 ini ya. 9.500, 9.600. Dan misalnya kalau ISG-nya koreksi dan brand mampu menahan, misalnya Big Bang yang koreksi, brand mampu bertahan, brand bisa rebound. Tapi kalau brand koreksi juga, BBCA koreksi, itu bisa dalam koreksi ISG-nya. Nah itu yang perlu waspadai ya. Kalau brand koreksi, Big Cap, Big Bang koreksi itu bisa dalam. Makanya ISG-nya itu bisa sampai mungkin 7.200 ya, 1,5% lebih itu bisa terjadi. Tapi mudah-mudahan jangan lah ya. Kita lihat kalau brand menurut saya masih bagus. Tren brand itu ya maksimal koreksinya harusnya nggak lebih dari 9.000 lagi atau toleransi 8.800 turunin aja nih. Toleransi 8.800. Nah itu. Jadi kita lihat aja dulu minggu depan. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kan doji nih, menarik. Lihat kondisi market di hari Senin dulu. Gimana sih melihat kondisi market? Itu Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping. Kondisi ya brand itu seperti apa, bid offernya. Nah kalau mau tertarik belajar itu di Agustus nanti saya akan adakan kelas scalping. Tapi kalau Bapak Ibu yang join sekarang itu bisa saya kasih info, joinkan ke grup langsung, cari profit bareng dan belajar menonton video rekaman di bulan Juni 2 bulan yang lalu. Nah jadi bulan Agustus nanti kita live Zoom lagi yang baru dan bisa sekalian evaluasi Bapak Ibu bagaimana trading selama sebelum Agustus. Nah biar lebih paham, lebih cepat dan bisa cepat mandiri. Itu ya untuk brand saat ini wait and see dulu. Idealnya memang beli di 9.000 ke bawah. Jadi sekarang tuh area-area yang rawan profit taking yang beli bawah. Kita lihat Senin dulu kondisi brand. Itu aja. Lanjut ada yang ditutup di harga 1.360 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya Antam. Ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ketinggiannya Antam pelan-pelan naik. Dan ya cukup oke lah untuk Antam saat ini supportnya 1.300 itu bakal bisa. Jadi kalaupun koreksi sepertinya nggak jauh lagi karena potensi besar Antam ini terkonfirmasi rounding bottom dan kemungkinan besar ngebase di Juli ini dan siap-siap mudah-mudahan di akhir Juli atau Agustus 1.500 arah Antam. Itu aja untuk Antam. Lanjut ada Inco yang ditutup di harga 3.750 terkoreksi 1,31%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka resminya Inco di distribusi. Inco masih turun, cuman kita lihat dulu teknikalnya ya. Jelek Inco di bawah 4.000. Waktu itu juga saya bilang di grup out dulu aja kalau ada yang beli di 4.040, 4.080 jual dulu kalau jebol 4.000. Nanti mungkin akan buyback di 3.600. Keterlaluan nih kalau ISG-nya bullish, masa Inco big cap seperti ini tiba-tiba turun dalam. Kan gak masuk akal, di luar nalar. Jadi kalau pandangan saya Senin Selasa misalnya ISG terjadi benar koreksi, itu maksimalnya. Jadi 3.600 3.500 nih area menarik untuk spekulasi buy Inco minggu depan. Ya, tapi disclaimer. Lanjut, ada Tins yang ditutup di harga
995 terkoreksi 1,48%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka resminya TINS di distribusi. Langsung saja katakan TINS bandar detektor stok bid itu big distribusi. Jadi wait and see dulu lah. Karena ini resisten yang cukup kuat, kemungkinan besar TINS minggu depan koreksi dulu. Ya kemungkinan besar. Ya memang nggak ideal kalau Bapak Ibu beli di pucuk seperti ini, ya kurang pas. Tunggulah, siapa tahu dikasih koreksi. Kalaupun yakin dengan feelingnya, dengan analisanya, oh ini rebound, nggak ada cerita turun, ya silahkan. Ya setiap analisa itu ya tergantung yang masing-masing menganalisa. Ya pandangannya pasti berbeda-beda setiap saham. Ya bentuknya sama tapi pasti inspirasinya atau apa ya namanya, imajinasinya atau analisanya pasti ya kadang berbeda-beda. Ya di mana titik entry-nya, di mana bisa beli itu kadang berbeda-beda. Tapi ya mestinya kalau untuk swing sekarang itu kurang ideal. Kenapa? Dia sudah naik V-shape. Jadi kalau mau entry ya lebih baik tunggu dia ada koreksi. Gimana kalau nggak ada koreksi, naik terus, ketinggalan dong. Nah itu yang sering menjadi pertanyaan. Ya silahkan kalau mau beli. Tapi kalau dibawa turun, ada punya strategi nggak untuk menghandle sahamnya? Kalau punya silahkan. Karena beli di harga berapapun itu bisa. Ya tergantung masing-masing. Tapi kalau menurut saya lebih baik tunggu ada koreksi. Siapa tahu dia ada koreksi ke 900, 920. Itu menarik untuk spekulasi buy. Karena kenapa? Ya pandangan saya ini kan resisten kuat. Kemungkinan swing low dulu sedikit baru ngegas lagi. Ya karena ISG juga mungkin minggu depan ya mungkin potensinya koreksi. Karena ini lihat ISG itu naiknya V-shape dan terlihat minggu ini itu naiknya ekor-ekor panjang dari atas. Berarti itu nggak serius naik. Kenapa? Ada yang profit taking, nggak ada tenaga. Walaupun memang volume meningkat. Takutnya ya ini contohnya naik-naik tipis terus di 7.300 akhirnya koreksi. Jadi seperti itu juga untuk TINS. Kalau menariknya TINS itu dapat di bawah 940 sampai 920 kalau berminat, tapi disclaimer. Itu aja untuk TINS. Lanjut ada Akra yang ditutup di harga 1.500 terkoreksi 0,33%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Di buka semuanya Akra di distribusi. Akra tapi sudah di area support kuat ya 1.500, mampu nggak bertahan. Langsung saja kategorinya. Nah ini 1.500 nih harus dijaga ya. Dulunya itu adalah resisten kuat di September sampai Januari 2024. Dan dia rally dari 1.500 dia naik ke 1.880, naiknya 20% lebih. Jadi sekarang ada potensi mantul. Ada potensi mantul untuk Akra. Kita lihat minggu depan ya. Support kuatnya. Targetnya 1.600 kalau rebound seminggu ke depan. Itu aja. Apalagi Bapak Ibu perhatikan harga oil kan naik nih di atas 83. Jadi ya harusnya Akra naik. Nih, oil 83 ya. Tuh. Menarik. Pokoknya Akra lihat aja 1.500 tuh harus dijaga. Itu aja untuk Akra. Lanjut ada ESA yang ditutup di harga 840 menguat 1,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya ESA diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. ESA bagus, masih sideways. Setelah dia break 820 dia sideways di atas. Mudah-mudahan aman. Ya kalau ternyata false break ya 750 760 lagi TP aja dulu kalau dia jebol 820. Ya untuk ESA, tapi pandangan saya mudah-mudahan nggak jebol. ESA hari Jumat kemarin tuh rilis laporan keuangan ya, dan labanya bersih meningkat 418% pada semester 1 2024. Ya totalnya nih 20,59 juta US dollar. Nah itu jadi sentimennya kalau Bapak Ibu yang join di grup Borneo Trader tuh udah beli dari bawah ya, dari 750, bahkan sebelumnya di 720 sudah beli, dan terakhir beli kemarin yang belum punya tuh di 840 ya. Mudah-mudahan rebound lah untuk ESA ya. Menarik ya untuk ESA. Kalau dilihat dari tampil berikutnya bagus, tapi sayang ekornya juga panjang. Tapi trennya ESA akan condong di atas. Harusnya ESA bergerak di atas 800. Kita lihat aja nanti untuk ESA ya. Itu aja untuk ESA. Lanjut saham terakhir ada NCKL, nih salah satu andalan saya tapi memang belum mampu naik. Ditutup terkoreksi tipis 0,51% ke harga 965. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya NCKL ada distribusi. Aduh, NCKL nih payah ya, belum mampu. Habis bagi dividen 2,5% aja, dividennya belum mampu ditutupnya minggu ini. Tapi mudah-mudahan minggu depan lah.
Saat ini dia kalau di time frame weekly-nya open gap down karena dividen, tapi Bapak Ibu perhatikan volumenya biasa aja. Kalau di time frame daily, ya ini dia di level yang memang harus rebound minggu depan mudah-mudahan. Tapi kalau ISG koreksi, waduh bahaya juga nih kalau turun di cut loss. Sayang, nggak di cut loss takutnya sampai 900 ya. Tapi di grup Borneo Trader nanti saya update lah bagaimana strateginya kalaupun nggak pakai stop loss. Ya, tapi kalau mau bagus, NGKL Senin harus rebound. Kalau dia tembus 980 aja titik aman lah di atas EMA 200-nya ini. 970 980. Ya kita lihat Senin rebound menarik. Mudah-mudahan NGKL saya tunggu. Ya, itu aja untuk NGKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Kasih ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.